welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, kembali lagi di channel Anita Tarot, dan kali ini kembali pilih-pilih kartu. Seperti biasa ada 3, kalau di aku pasti ada 3, kalau nggak 3 2. Jadi di sini ada 3 file ya, 3 kartu yang dimana judulnya apa yang akan terjadi di waktu dekat sama kamu ya. Jadi dalam waktu dekat ini apa yang terjadi sama kamu ya, dalam asmara mungkin. Jadi dengan judul yang saya kasih, dalam asmara kamu, dalam hubungan, apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, kayak gitu. Jadi coba pakai intuisi, mudah-mudahan cocok ya, atau mungkin ini sudah terjadi atau akan terjadi dalam minggu-minggu ini misalnya ya, karena waktu dekat ya. Jadi ada 3, mungkin aja kamu lagi memikirkan seseorang. Nah jadi buat kalian pilih salah satu aja, jangan lebih dari 1, karena di setiap pembacaannya aku selalu bilang pasti berbeda-beda arti, berbeda pembacaan. Jadi daripada kalian nanti bingung lagi, mending 1 aja yang kalian pilih. Oke? Satunya dari sini seperti biasa, 1, 2, dan 3 ya. Ada 3 file kartu. Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat soal asmara kamu. Kalau misalnya kamu butuh waktu lebih lama, kamu bisa pause pembacaan ini ya. So, buat kalian yang ingin berkonsultasi, yang ingin menanyakan seseorang, siapapun dia, kamu ingin menanyakan soal asmara, percintaan, karir, keuangan, kamu bisa lihat di bawah judul. Sudah aku taruh keterangan-keterangan bagaimana caranya berkonsultasi sama aku. Dan bisa juga hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Ya, jadi yang mau berkonsultasi, yang mau menanyakin seseorang, lihat syarat-syaratnya di bawah judul bagaimana konsultasi sama aku. Bisa juga langsung hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Oke, yang nomor 1 dulu kayaknya. Nomor 1, di sini ada rekonsiliasi. Someone from your past is returning to your life. Rekonsiliasi. Nah, ini biasanya rekonsiliasi ini seseorang di masa lalu itu bisa aja muncul lagi ke permukaan ya. Bisa aja dia hadir lagi dalam hidup kamu di waktu dekat ini. Atau ada seseorang di masa lalu yang mencoba untuk memberikan kamu ingatan lagi tentang hal-hal yang sudah pernah terjadi. Intinya ini orang dari masa lalu ya, orang dari hubungan yang sudah mungkin berpisah, mungkin saat ini kamu lagi break, mungkin saat ini kamu sudah nggak sama dia lagi, atau kamu sudah bercerai dari orang ini, tapi kemudian dia muncul lagi ke permukaan, atau dia mengingatkan kamu soal tentang masa-masa dulu waktu sama kamu, dia ngingatin soal di saat kalian bersama gitu ya, kenangan-kenangan kalian misalnya. Kita lihat apa yang akan terjadi sama kamu di waktu dekat untuk file rekonsiliasi ini. Oke, kita lihat.
the Lover, Six of Swords, Four of Pentacles, ada Nine of Swords, ada the Hermit, ada Five of Wands, Two of Wands, Six of Pentacles, Three of Wands, satu lagi Queen of Wands. Oke. Kebanyakan Wands. Bisa jadi ini soal fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi kalaupun tidak fire sign, karena ini general, bisa apa aja ya. So, bottom of the deck, Knight of Pentacles, terus ada Justice. Oke. Di sini bottom of the deck-nya menunjukkan bahwasanya orang ini ya, apa yang akan terjadi dalam waktu dekat sama kamu. Ada seseorang yang aku rasa orang ini belum cukup stabil yang masuk ke dalam hidup kamu lagi, yang mencoba untuk kayak muncul lagi, seperti aku bilang, tiba-tiba muncul lagi ke permukaan. Sepertinya dia mungkin datang atau ngubungin kamu seolah-olah kayak pengen baikan, seolah-olah kayak nawarin stabilitas dalam hubungan, kayak pengen tahu kamu gimana sekarang, atau dia pengen nanyakin kabar kamu, atau dia pengen, mungkin dia pengen kamu mendengarkan saat ini dia bagaimana. Di sini ada Justice, yang dimana aku ngerasa kalian berdua ini sudah lama berpisah ya. Mungkin sudah tidak komunikasi, sudah ada juga yang mungkin LDR, berbeda jarak di sini, berbeda kota bisa juga. Dan aku ngerasa dia ini ingin mencoba untuk nunjukin diri. Kalau mungkin sekarang dia sudah ada perubahan, kalau sekarang mungkin dia pengen kamu ngelihat dia dengan cara yang berbeda, atau dia pengen kamu melihat dia seseorang yang baru, yang mungkin ada perubahan terhadap hidupnya lah misalnya ya. Intinya kamu dan dia ini sudah berpisah, atau sudah putus, sudah bercerai. Kalaupun misalnya belum putus, mungkin sudah break tapi tidak komunikasi. Orang ini pelan-pelan sih, sebenarnya pelan banget, kayak memplanning hal yang dia rasa dia masih punya rasa yang sama, dia masih menginginkan. Cuman dia punya ketakutan di sini. Dia punya ketakutan kalau ketika dia datang, ketika dia menghubungi kamu dan kamu tidak merespon, atau kalau misalnya kamu tidak merespon dia, kalau orang yang biasanya sudah break atau sudah berpisah gitu ya, pasti ada tuh permasalahan yang kemarin-kemarin pasti ada dibahas. Nah, dia takutnya kalau permasalahan itu tidak dapat solusi, kalian bisa berantem lagi, kalian bisa bertengkar lagi. Akhirnya dua-dua tetap aja nggak bertumbuh, tetap aja begitu gitu. Tetap aja dalam suasana yang sama. Nah, itu yang dia takuti. Tapi di sini dengan waktu yang dekat, menurut aku dia udah mulai muncul atau mulai untuk nanyakin kabar kamu, atau pengen nunjukin sesuatu ke kamu. Kalau misalnya dia sudah berubah, kalau misalnya dia sudah ada perubahan lah terhadap dirinya, karena dia masih mau untuk sama-sama untuk mulai lagi nih ya. Dia pengen kalian berdua ini sama-sama bertumbuh gitu.
Kayak dia pengen membuat sebuah komitmen lagi sama kamu, seakan-akan kalian berdua harus masih sama-sama dari nol misalnya. Di sini ada Six of Pentacles. Kalau kalian yang sudah punya anak atau sudah bercerai ya, kalian sudah bercerai tapi kalian punya anak. Nah, dia di sini berusaha nunjukin bahwasanya dia ingin menafkahi anak-anak kamu. Mungkin selama ini dia bukan tipe orang yang, atau selama ini dia itu tidak bertanggung jawab sama anak kamu. Itu buat yang misalnya bercerai, berpisah. Kalau misalnya yang putus, mungkin selama ini kamu yang banyak nolong dia, kamu yang banyak memberi, kamu yang banyak bantu dia dalam finansial, atau bantu dia dalam segi apapun ya, nggak cuma materi. Intinya orang ini saat ini, di waktu yang akan datang atau di waktu yang akan dekat, menurut aku dia berusaha untuk nunjukin bahwasanya sekarang dia itu bisa bertanggung jawab. Dia mau nunjukin bahwasanya aku udah nggak misalnya udah nggak bergantung finansial sama kamu, atau nggak bergantung pertolongan dari kamu karena aku juga misalnya udah kerja, atau misalnya keuangan aku udah bagus, atau kerjaan aku udah bagus. Jadi dia kayak nunjukin sisi aku bisa tanggung jawab sekarang sama kamu. Nah, dia mau nunjukin itu, dan tapi orang ini kurang bisa kayak mengungkapkan apa yang dia rasain. Jadi dia kayak pengen bilang yang tadi aku ngomongin, tapi nggak tersampaikan. Terkadang yang ada, yang kalian obrolin malah jadi buat masalah, buat ribut. Padahal dia cuma mau ngomong kalau lihat aku yang sekarang, aku udah tanggung jawab, aku udah bisa begini, aku udah berubah, aku udah kerja, misalnya kayak gitu. Tapi yang ada, dia belum ngomong kayak begitu, kalian sudah mungkin ada pertengkaran, mungkin ya seperti aku bilang tadi. Jatuhnya kalau orang yang mungkin sudah lama tidak berkomunikasi, tiba-tiba berkomunikasi lagi, pastilah masalah yang kemarin-kemarin itu pasti diungkit-ungkit. Pasti itu tidak menutup kemungkinan, pasti ada aja hal masalah yang lampau itu kembali dimunculin lagi. Mungkin kamu yang merasa nggak terima dulu dia melakukan hal-hal yang nggak baik buat kamu, dan ya biasanya kan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada hubungan ya, misalnya si cowok selingkuh atau mempermainkan si cewek, kan si ceweknya nggak terima. Nah, di saat berkomunikasi lagi, pasti tuh permasalahan itu kayak muncul lagi ke permukaan. Belum dia mengungkapkan apa-apa, jatuhnya udah berantem. Nah, itu sebenarnya yang dia takuti itu sih. Ketika dia mencoba memulai komunikasi, dia takut kalian malah bertengkar lagi, malah berantem lagi karena bahas masalah yang mungkin gak enak di masa lalu. Padahal sebenarnya dia ingin mengungkapkan dia sekarang itu berbeda. Coba lihat aku yang sekarang, aku udah begini loh. Nah, dia sebenarnya mau nunjukin diri seperti itu sama kamu. Sementara kamu membahas hal-hal yang lampau kayak gitu. Intinya sebenarnya ini tentang interaksi kamu dengan orang di masa lalu. Tapi bagaimana caranya, kalaupun misalnya itu tergantung kamu ya. Kalau misalnya kamu ingin kembali ataupun masih mengharapkan orang dari masa lalu, mengharapkan mantan kamu, ya coba untuk mendengarkan dia dulu. Apa yang mau dia sampaikan kira-kira sebelum kamu membahas hal-hal yang buat kalian berdua saling emosi. Jadi coba dengerin dia dulu deh. Untuk nomor 1, coba dengerin dia dulu apa sebenarnya yang dia mau. Dia datang itu untuk apa sebenarnya. Nah, coba kamu dengerin dulu omongan dia sebelum kamu skakmat gitu ya. Sebelum kamu skakmat orang ini, kamu dengerin dulu dia datang itu untuk apa.
Di sini ada Three of Wands. Dan aku ngelihat kamu sebenarnya satu sisi kayak masih ingin, gimana ya bilangnya ya, kamu masih mengharapkan kalau dia suatu saat berubah. Kamu mengharapkan ada perubahan dalam hidupnya, mungkin dalam kerjaannya, dalam keuangannya, dalam karakter. Kamu ada berharap seperti itu. Tapi di satu sisi, untuk mengharapkan dia untuk kembali sama kamu, atau kamu mengharapkan hubungan ini bisa balikan lagi, aku rasa kamu udah kayak nggak yakin gitu. Aku nggak ngerti kenapa, karena di sini kalian berdua udah sama-sama punya melihat kekurangan satu sama lain atau kejelekan satu sama lain, udah masing-masing ngelihat kejelekan satu sama lain. Jadi kalau ingin balikan, bener-bener balikan, yang misalnya yang sudah putus untuk kembali balikan, aku rasa butuh proses yang butuh perbaikan, proses yang benar-benar panjang, masih panjang nih aku lihat. Karena kalau tidak ada proses itu, kalian bakal tetap punya kesalahpahaman terus. Karena masalah yang lampau-lampau pasti terungkit-ungkit. Jadi itu dulu yang dibenerin, baru kalian bisa benar-benar baik kembali, ya. Coba kita lihat. Apa yang terjadi di waktu dekat sama kamu yang file nomor 1. Oke. Tuh. Dia cukup stres sekarang. Ada 5 of Pentacles. Merasa sendiri, lonely. Merasa sedih. Mungkin dia butuh support dari kamu, karena itu dia muncul lagi. Ada Knight of Wands. Nah, dia berusaha untuk kayak deketin kamu, atau mencoba kayak ya pelan-pelan untuk bisa ngajak kamu untuk berbicara. Di sini ada The High Priestess. The Hierophant. Dia ingin meminta maaf, tapi masih dia kayak pengen mengungkapkan isi hati seperti aku bilang tadi. Ingin mengungkapkan isi hatinya, atau dia pengen didengarkan. Dia pengen kamu ngelihat dia itu saat ini sudah berubah, tapi dia belum bisa mengungkapkan semua perasaannya. Karena mungkin ya satu sisi, kalau orang yang sudah pernah merusak hubungan, misalnya dia yang merusak hubungan ini, dia mungkin yang punya kesalahan, kan gengsi ya. Pasti masih ada rasa malu untuk benar-benar kayak misalnya untuk mengungkapkan kalau dia nyesel, kalau dia udah sadar, kalau dia salah, kan pasti ada rasa gengsi. Jadi tidak, atau belum nih ya, belum semua yang dia ungkapkan sama kamu kalau misalnya dia pun ngubungin kamu atau datang ke kamu lagi. Jadi belum semuanya yang dia kasih tahu, belum semuanya dia ungkapin. Dan aku rasa belum dia berbicara, kamu udah ngungkit masa-masa dimana kalian bertengkar waktu masa lalu gitu ya. Jadi dia belum menceritakan atau mengungkapkan semua hatinya, apa yang dia rasain. Kamu udah kayak munculin peperangan sama dia. Jadi kayak langsung aja ngungkit masa lalu, ngungkit masalah-masalah yang dulu-dulu kamu tuh ungkit balik. Jadi dia mau ngomong soal perasaannya juga jadinya males, kayak gitu. Nah, ini selanjutnya ada Two of Wands ya, ada Two of Wands di sini.
eh, kamu jadi ragu. Ketika orang ini muncul lagi, kamu makin cemas. Kamu ngerasa, aduh ngapain sih gitu. Malah kamu jadinya stres. Kamu jadi kayak takut dia ngejar kamu. Orang kan biasanya kalau misalnya orang yang masih mengharapkan mantannya, itu kalau mantannya datang lagi itu pasti happy. Tapi kalau ini aku ngelihat kamu jadi worry. Jadi kayak, aduh ngapain nih datang lagi nih. Aduh kayaknya cuman buat emosi aja nih gitu. Jadi kayak kamu jadi apa ya? Jadi bingung. Sebenarnya dia mau apa? Nah, di sini ada Knight of Cups. Dia pelan-pelan untuk ngubungin kamu, pelan-pelan buat planning untuk kamu lah ya istilahnya, untuk deketin kamu lagi, untuk baikin kamu lagi. Dia tuh pelan-pelan cari solusi gimana supaya ketika dia berkomunikasi nanti sama kamu atau ngubungin kamu ataupun datang ke kamu udah responnya baik gitu buat dia. Di sini ada Three of Wands. Nah, coba untuk apa ya, kayak aku sih ngerasa kayak orang ini sebenarnya dia nggak mau ribut ya. Sebenarnya dia nggak mau ribut. Dia nggak mau ribut dengan kamu. Dia hanya nunggu waktu sampai kamu benar-benar kelihatan responsifnya baik. Terus di sini ada Justice. Kamu harus bisa memutuskan mau bersama lagi bareng-bareng dia atau tidak. Nah, di sini ada Seven of Cups. Mungkin dia selama ini ya, yang aku rasa dia ini udah deket-dekat sama wanita. Mungkin dia dekat sama, ya pokoknya temennya banyak. Atau mungkin dia dekat sama banyak wanita, dekat sama banyak pria. Tapi menurut dia cuman kamu yang bisa membuat dia jadi apa ya, terkadang tersadar sama apa yang pernah dia lakukan, mungkin kesalahannya. Jadi kayak kamu buat dia, kamu orang yang bisa menerima dia dalam kondisi apapun. Mungkin dia punya kesulitan dulu, mungkin dia dalam keadaan bermasalah dulu, tapi kamu tetap nerima. Nah, dia yang menyanyiakan kamu misalnya, dan sekarang dia mau mencoba untuk memperlihatkan kepada kamu bahwasanya dia tidak seperti itu lagi. Dia sekarang sudah berubah, dia sekarang sudah mulai pengen bertanggung jawab, jadi orang yang bertanggung jawab misalnya. Ini ada Five of Wands. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kamu berharap dia ada perubahan, mungkin dalam karakter, dalam sikap, mungkin dalam kesetiaan, mungkin dalam kerjaan, karirnya. Tapi di satu sisi kamu takut untuk mengharapkan dia balik ke kamu. Yang kamu takutkan adalah karena kalian sering bertengkar, ya. Mungkin hal kecil jadi besar. Jadi kalian ini sering berdebat sebenarnya. Itu yang kamu ragukan dari hubungan kamu dan seseorang di masa lalu ini. Dan di sini ada Two of Pentacles. Kamu berusaha untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Ketika orang ini muncul, kamu mempertimbangkan dia. Di sini ada Eight of Pentacles sama Judgment. Artinya memang orang ini ingin kembali sama kamu. Dia ingin mencoba baikan, ingin minta maaf, berusaha untuk kembali. Tapi di sini aku lihat kamu yang ragu-ragu, kamu yang mempertimbangkan, kamu harus merespon dia seperti apa baiknya, kayak gitu. Jadi intinya orang di masa lalu akan datang dan ingin menyodorkan sebuah
hubungan misalnya, ingin kembali, tapi kamu kayaknya yang cukup kurang tertarik, bisa juga dibilang ragu-ragu, bisa dibilang juga terlalu hati-hati ya. Jadi yang akan datang seperti itu. Oke. Yang kedua ya. Yang kedua ada di sini, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the big best energy of all. It is safe for you to love. Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat? Kalau aku ngelihat nomor 2 ini tentang perkenalan, membuka diri, mau berkomunikasi dengan orang baru, mungkin lagi PDKT dengan seseorang, tapi kamu nggak yakin misalnya. Kita lihat apakah yang terjadi dalam waktu dekat buat kamu. Oke. Karena aku ngelihat ini soal sepertinya kayak lagi dekat sama seseorang gitu. Tuh sih. Oke. Aku ngerasa nomor 2 ya, ini tentang kamu yang lagi deket sama seseorang atau kamu mencari orang baru. Ini saat, kalau yang nomor 2 ini, apa yang akan terjadi dalam waktu dekat? Ini momen-momen dimana kamu mencoba moving on, mencoba untuk menutup lembaran lama dan mencoba untuk move on, tapi kamu kurang yakin ketika kamu mungkin dekat sama beberapa cowok, mungkin kamu jadi ragu kalau ketemu sama beberapa wanita, kamu kurang yakin mereka tulus atau tidak. Di sini ada Queen of Pentacles sama Six of Wands. Nah, sebenarnya yang kamu mau adalah kamu dikejar-kejar dulu. Ya, jadi kayak ada energi dimana kamu pengen dikejar dulu supaya kamu lebih yakin orang ini bener-bener serius atau bener-bener tulus atau enggak. Karena kalau dianya cuek sebentar, tapi enggak semua tipikal cowok atau tipikal cewek itu selalu ngejar. Ada juga yang dia slow banget, ada juga yang santai tapi mungkin dia romantis, mungkin dia caring, atau juga ada memang orang yang bangsa cuek, orangnya memang dari sononya cuek gitu, nggak banyak basa-basi, tapi dia nunjukin bahwasannya dia emang srek sama kamu. Ada yang seperti itu, ada yang mungkin tipikalnya banyak ngomong, banyak gombal, ada. Kan namanya manusia banyak macamnya ya sifat-sifat itu. Kalau ini dibilang it is safe for you to love, artinya sebenarnya siapapun orang yang lagi deketin kamu sebenarnya aman-aman aja. Cuman karena kamu baru move on, jadi kamu punya ketakutan sendiri terhadap orang-orang yang mencoba untuk dekat. Jadi terkadang orangnya belum banyak ngegombal, orangnya belum banyak ngasih usaha buat deketin kamu udah nutup pintu. Kamu udah males untuk berkomunikasi, kamu udah nutup diri. Padahal sebenarnya komunikasi nggak harus pakai perasaan dulu. Kamu mau mengenal banyak orang itu udah cukup buat kamu banyak bergaul, dan itu peluang buat kamu ketemu sama jodoh loh.
Di sini ada Four of Cups. Kamu masih melihat suasana ketika kamu mengakhiri hubungan, atau kamu masih melihat ketika hubungan kamu berakhir kemarin-kemarin. Jadi kamu belum siap untuk punya hubungan baru secepat kilat. Kamu masih ya kayak pelan-pelan, slow but sure. Tapi kalaupun kamu pelan-pelan move on, ada yang mau deketin, ada yang mau ngajak komunikasi, kalau kamu gak respon ya sama aja. Kamu ujung-ujungnya menutup diri tandanya. Ujung-ujungnya ya kamu nutup jodoh, gak mau kenal siapapun. Walaupun dalam hati pengen move on, walaupun yang kamu jalani sekarang adalah proses move on, proses mencari seseorang yang lebih baik. Di sini ada Ten of Wands. Kalau kamu ingin benar-benar melepaskan, atau kamu ingin benar-benar tenang, benar-benar enggak merasa dalam waktu move on ini kamu enggak ngerasa terbebani, ya aku rasa nikmatin dulu saat ini. Enggak usah kepaksa harus move on tapi hati kamu enggak siap. Kamu kepaksa move on tapi sebenarnya kamu belum mau untuk punya pacar baru misalnya. Kalau belum siap untuk punya pasangan atau punya pengganti baru, ya udah kamu mungkin bisa kumpul-kumpul sama temen, bisa hangout, bisa sama keluarga, buat happy diri sendiri dulu. Kalau memang benar-benar belum dari hati kamu paling dalam. Nggak harus orang lain yang ngejar-ngejar kamu banget. Ada juga orang yang cuek, tapi dia memang serk sama kamu. Ada juga tipe yang seperti itu. Ada juga yang tipenya mepet kamu banget. Nah, kamu maunya seperti itu. Kamu pengennya dikejar, kamu pengennya diusahain terus dikejar. Biar kamu yakin kalau orang itu memang tulus. Belum tentu orang yang mepet kamu selalu dia punya kepastian nantinya sama kamu. Ada yang awal-awalnya saja begitu, habis itu dia hilang. Jadi intinya nomor 2 ini, apa yang akan datang di waktu dekat, ya, apa yang akan datang di waktu dekat untuk kamu. Siapapun dia yang lagi deketin kamu atau kamu lagi PDKT sama siapapun, intinya di sini it is safe for you to love. Sebenarnya ini aman-aman aja buat kedekatan kalian. Jadi nggak perlu terlalu cemas, nggak perlu terlalu takut, nggak perlu terlalu trauma sama hubungan yang kemarin misalnya. Jadi coba berkomunikasi, lebih mau mengenal orang lain lebih dalam. Jadi ini ada Page of Wands. Kamu coba untuk mau mengenali lebih dalam seseorang, siapapun dia yang ingin kenal sama kamu. Oke? Itu nomor 2. Jadi jangan menutup jodoh kamu sendiri. Sebenarnya aman-aman aja siapapun yang lagi dekat sama kamu. Nomor 3, ada retreat. It's time to disconnect from the world. Retreat. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan datang di waktu yang dekat, ya, di waktu dekat ini? Ini bisa sudah terjadi ataupun akan. Di sini ada retreat, disconnect. Ini saat-saatnya, I'm sorry to say, kamu mungkin dalam keadaan masing-masing dari pasangan, ya, mungkin sendiri-sendiri dulu saat ini, mungkin berpisah, ada yang putus, ada yang bercerai, ada yang diem-dieman, ada yang nggak berkomunikasi sudah lama misalnya, atau akan tidak berkomunikasi, atau dianya yang menjauh. Banyak hal ya, retreat. Intinya disconnect. Tidak ada komunikasi atau ada yang saling menjauh di sini. Mungkin dia menjauh atau kamu yang menjauh. Jadi di sini tentang sebuah perpisahan.
sebuah jarak juga bisa. Nomor 3, apakah yang akan datang di waktu dekat sama kamu? Tunggu ya. Apa yang akan datang di waktu dekat sama kamu yang retreat? Oke. Temperance, Queen of Pentacles, King of Pentacles. Wow, sepasang loh. Seven of Pentacles, Queen of Wands, Page of Wands, Seven of Swords. Okay, I'm sorry to say. Ini ada King of Swords, Three of Wands, Nine of Swords. Okay, sorry to say banget pembacaannya. Aduh. Oke. Aku ngelihat berpisahnya kalian, adanya orang ketiga dalam sebuah hubungan, atau pasangan kamu atau orang yang lagi kamu pikirin ini diam-diam cheating, berselingkuh, atau ada orang lain lah intinya di dalam hubungan antara kamu dan dia. Ya. Di sini ada Ten of Swords, ada The Star. Kamu nggak kebayang dan kamu merasa sangat-sangat aku lihat nomor 3, masa-masa saat ini tuh galau. Ini baru berakhir. Aku ngelihat kalian baru berakhir nih hubungannya, dan kamu masih nggak terima kalau hubungan ini sudah finish. Ada The Star. Kamu berharap bisa balikan, bisa kembali. Kamu berharap hubungan yang sudah putus, hubungan yang sudah bercerai bisa dikembalikan lagi. Kamu nggak terima. Kamu belum terima perpisahan atau keputusan atau disconnect dari sebuah hubungan ini. Kamu nggak terima dia ninggalin kamu, atau kamu nggak terima kalau sekarang kalian sudah putus, sudah bercerai. Ini ada orang ketiga, Seven of Swords. Di saat sama kamu, dia sudah mulai cheating, sudah mulai ngelirik orang lain, dan lambat laun hubungan itu makin makin panjang dengan orang ketiga ini. Mungkin selama ini kamu nggak tahu, jadi antara pasangan kamu dan seseorang orang ketiga ini hubungannya jadi makin lancar, makin panjang. Kamu di sini aku ngerasa cuman bisa mengharapkan situasi berubah, tapi masalahnya dia udah cuek. Pasangan kamu udah cuek, nggak respon lagi, nggak care kayak dulu, udah kurang peduli, dan lama kelamaan dia ngilang. Kamu yang mencari. Di sini ada Page of Wands. Kamu yang kehilangan, kemana dia, kenapa dia menghilang, kenapa dia nggak ada kabar lagi, kenapa dia nggak bujuk kamu, kenapa dia udah nggak peduli sama kamu. Akhirnya apa? Kamu stres. Aku rasa ini momen-momen nomor 3, sorry to say, yang milih. Mungkin momen-momen kalian sangat-sangat galau, ya, dimana pandemi corona ini kalian menjadi galau. Mungkin sudah tidak bekerja, sudah tidak punya kegiatan, di rumah aja, ditambah lagi galau, ditambah lagi putus, makin galau, ya kan? Di sini ada Queen of Pentacles, ada King of Pentacles. Sebenarnya cocok, cuman ya itu tadi,
pasangan yang cheating itu yang membuat hubungan berpisah. Di sini ada Seven of Pentacles. Kamu berharap kalau suatu saat dia bisa menyadari apa yang telah dia lakukan. Kamu berharap dia menyesali atau meminta maaf. Tapi masalahnya nih, orang masih asik dengan orang ketiga ini. Dia juga cuek sama kamu. Dia juga udah ibaratnya udah orang yang udah bodo amat sama kamu. Mungkin kalau dia ngomong, sekali ngomong dia kasar, udah kayak bukan pasangan gitu, jadi kayak orang lain. Udah nggak ngerasa kayak dia pasangan kamu saat ini, karena udah ada orang baru, udah ada orang ketiga di dalam hubungan. Dan itu juga yang membuat kamu sangat-sangat galau. Kamu nggak terima ini berakhir dengan cepat. Kamu masih mengharapkan hubungan ini bisa baik kembali. Intinya orang ketiga sih. Kita lihat ya, apa yang akan datang sama kamu. Apa yang akan datang sama kamu dalam waktu dekat. Oke, tuh. Kamu masih nunggu. Seven of Pentacles, kamu nunggu perubahan. Untuk dia bisa mengerti perasaan kamu. Kalau kamu kecewa, kamu pengen dia minta maaf, kamu pengen dia berubah. Di sini ada Nine of Swords. Nih, Queen of Pentacles, kamu galau. Kamu stres, mikir terus, kenapa kayak begini. Sementara dia di sini Eight of Cups. Ya, dia merenung. Kenapa gue melakukan ini? Kenapa bisa terjadi? Dia ada rasa menyesal ya, ada rasa menyesal. Cuman mungkin belum dia sampein. Mau menyampaikan itu pasti kamu juga nggak terima dengan perbuatannya. The Tower, tuh. Jadi kamu menunggu perubahan dari sebuah hubungan, ya, menunggu. Kamu nunggu perubahan, mungkin dia berubah, mungkin suatu saat dia sadar terus dia ingin baikan. Kamu nunggu seperti itu. Ada Ace of Swords. Kamu ingin berbicara dengan jelas sama dia. Four of Pentacles. Ini bisa tentang sebuah pondasi ya, komunikasi, terus juga kepercayaan yang sudah berkurang dari kamu karena sikapnya dia yang suka selingkuh, suka sana sini, jadi kamu kurang percaya sekarang. Di sini ada Ace of Cups. Kamu lihat gambarnya. Dia datang untuk menemui cinta baru. Dia datang untuk memulai hubungan baru dengan orang lain. Dan dia meninggalkan kamu. So, di sini Two of Pentacles. Kamu merasa sikapnya dia sekarang kayak mulai kayak main-main sama kamu, menunjukkan bahwasanya dia udah nggak serius lagi sama kamu. Di sini ada Six of Cups tuh. Kamu nunggu dia untuk ngajak baikan, kamu nunggu dia untuk ngubungin kamu, tapi semua itu cuman just keinginan ya, harapan saja. Di sini ada Ten of Wands. Kamu overthinking, kamu ngerasa ini cukup membebani perasaan hati kamu. Kenapa saat ini atau dalam waktu dekat ini bisa berakhir seperti ini gitu. Jadi kayak tragis banget gara-gara orang ketiga.
terus dia juga udah kayak seolah-olah mempermainkan kamu, seolah-olah nggak peduli, sikapnya juga udah bodoh amat, tapi kamu masih mengharapkan ada perubahan. Mungkin dia bisa berubah, dia bisa sadar, dia bisa minta maaf, atau kamu nunggu dia untuk menyadari kesalahannya, sementara dia udah memulai hubungan dengan orang lain. Di sini ada Queen of Swords sama Knight of Swords. Kamu kayak tetap nggak terima, kamu kayak nantangin dia, tetap nggak terima dan pengen ngomong sedetail-detailnya karena kamu masih nggak terima perpisahan ini terjadi. Ya, kamu masih nantangin dia untuk kamu mau dia harus menjelaskan panjang lebar, kamu mau dia berbicara sama kamu sejelas-jelasnya karena kamu masih nggak terima kalau hubungan ini akan berpisah karena orang lain. Artinya apa yang akan datang sama kamu dalam waktu dekat? So, disconnect. Jadi masing-masing antara kamu sama dia, kamu sudah masing-masing, kalian berpisah. Oke, segitu aja. Udah ketiga kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.